Dan pada hari kami perjalankan gunung-gunung itu, takutlah kalian pada hari kami perjalanan gunung, yaitu hari kiamat. Engkau lihat bumi itu rata, nanti bumi Allah renovasi, tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran rendah, jurangnya, lembahnya ditutupi, gunungnya ratakan. Lalu kami kumpulkan mereka, kami tidak tinggalkan di antara mereka seorang pun, tidak ada yang tersisa, semua dikumpulkan di mahsyar, dimintai pertanggungjawaban jawab masing-masing. Ya, mana hasilmu dulu tinggal di dunia, mana hasilmu? Kamu saya kasih umur berapa dulu, saya kasih sehat, mana hasilnya? Ditanya satu-satu oleh Allah, tidak ada yang tersisa. Terlalu mereka dihadapkan atas Tuhanku sambil berbaris. Berbaris itu nanti ada yang menerangkan kira-kira itu seperti upacara, ya gitu. Ada komandan peleton, komandan kompi gitu ya, itu. Yang satu kelompok besar itu adalah Rasulullah, kita bersama beliau, ya, umatnya Nabi ini dibayari semua. Tapi nanti ada komandan kompinya masing-masing, termasuk para misalnya ikut siapa, imam madhab siapa gitu, maksudnya gitu. Kira-kira seperti upacara itu ya, kira-kira gitu. Terus Allah katakan, wahai manusia, kalian pasti mendatangi kami sebagaimana kami ciptakan kan pada pertama kali. Jadi orang cerdas itu apa? Hidupnya itu habis digunakan untuk siap-siap kapan saya menghadap Allah, tidak sibukkan dengan dunia, tahu-tahu dia mati ya. Tetapi kalian menganggap aku tidak jadikan waktu yang dijanjikan untuk kamu, makanya hidupmu itu repot ini repot itu, sampai persiapannya itu tidak ada. Berarti persiapan yang paling penting nanti menuju Allah apa kira-kira? Paling penting guys, tidak boleh, jangan sampai ketinggalan apa ya, Al-Quran ini paling penting. Yang lain-lain itu kadang butuh kadang tidak ya, Al-Quran mesti butuhnya gitu ya, gitu. Orang haji saja persiapannya sampai tidak butuh-butuh dibawa ini ya, gitu. Haji itu kata pembimbingnya harus bawa ulek-ulek ke bawah gitu ya, bawa paku, terus bawa tali, terus di sana ya, untuk apa gitu ya. Itu kan saking hati-hatinya gitu ya, sampai yang tidak penting-pentingnya adalah suruh bawa itu. Padahal pergi ke Mekah, apalagi pergi ke alam akhirat, masa yang penting tambah ditinggal lah. Gitulah kira-kira orang ketinggalan Al-Quran itu ya, tidak bisa berbuat naudzubillah min dzalik gitu ya, ketinggalannya. Makanya gini ya, kalau orang tua meninggalkan apa-apa itu berarti itu bekalnya orang tua yang ketinggalan. Kasihkan sama orang tua, senang orang tua sudah pergi ke Jakarta misalnya gitu ya, terus ada bekalnya yang kurang, tidak ke bawah, misalnya apa, hartanya dulu belum disodakohkan gitu ya, lalu anaknya itu mensodakohkan atas nama orang tua, itu seperti disusulkan di sana, orang tuanya akan sangat berterima kasih, paham ya? Itu makanya orang mati itu gimana? Laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqu, maka saya akan sodako. Kenapa dulu harta saya belum saya sodakokan? Lah kok saya sudah meninggal, sekarang di sana saya tidak punya bekal apa-apa, ternyata anaknya ngirimkan ke sana kan gitu ya. Oh, betapa bahagianya orang tua. Makanya kita kalau mengaku jadi anak yang soleh, kalau diwarisi apa-apa, ini jerih payah orang tua kita, sudah kasihkan mereka biar mereka senang di sana. Jadi ibarat orang bekalnya ketinggalan terus disusulkan. Terus dan diletakkanlah kitab, maksudnya kitab apa? Catatan amal itu loh. Ini perbuatanmu dulu ya, ini perbuatanmu dikasih masing-masing. Lalu engkau melihat orang berbuat dosa itu khawatir, takut terhadap apa yang di dalamnya. Ternyata oh, yang suka ngerumpi dulu dicadatin ya, kalau istri yang suka bantah-bantah ke suami dicatat semua gitu ya, yang di hatinya memendam kebencian ke mertua dicatat semua gitu ya. Lalu dia itu takut atas catatannya yang buruk-buruk, sambil merana mengatakan, wahai celakalah kami, kenapa kitab ini semua ditulis, yang kecil ditulis, yang besar ditulis, tidak ada yang tertinggal gitu ya. Lalu mereka dapati apa yang mereka kerjakan itu ada di depannya dalam bentuk catatan, dan Tuhan engkau tidak menzalimi seorang pun. Jadi dicatat itu sebagai bukti bahwa Allah tidak zalim. Allah menyiksa kamu bukan karena Allah zalim, karena perbuatanmu sendiri itu loh, dulu perbuatanmu gitu ya.
Tapi siapa yang tidak pernah berbuat salah? Siapa? Tidak ada. Ya, makanya kuncinya gimana? Sholat 5 waktu tadi. Ya, yuk, ada keburukan, terus ada sholat kehapus oleh sholatnya, keburukan lagi sholatnya kehapus, gitu ya. Terus dia berbuat apa? Ditutupi dengan kebaikan, ya. Atbi'is sayyatal hasanat, biar dia tidak susah. Gitu. Tapi kalau orang amalnya baik gimana? Senang, pamer-pamer, ya. Gitu. Nanti kita itu boleh pamer. Nanti kalau sudah di akhir dulu di juz 29 ya, mengatakan ha umuqra'u kitabiyah. Ini loh baca kitabku. Jadi pamer-pamer amal ini loh. Boleh pamer. Sudah pasti, sekarang tidak boleh. Kenapa? Belum tidak. Nanti kalau kita kitabnya bagus tuh, ini loh ha umuqra'u kitabiyah. Datanglah, ini loh baca kitabku. Bagus-bagus semua. Mudah-mudahan nanti kita bisa pamer amal ya. Mudah-mudahan. Jadi senang ini bangga dengan kitab catatan amalnya sendiri. Dan ingatlah ketika kita berkata, kami berfirman kata Allah, sujudlah kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Dia itu dari bangsa jin, ya, dari jin ya, jelas jin itu. Dia fasik dari perintah Tuhannya. Maka wahai manusia, apakah kalian jadikan dia dan keturunan itu para pelindung selain aku, padahal mereka itu musuh kalian. Itulah seburuk pengganti bagi orang yang zalim. Jadi ini pesannya apa? Kita disuruh pegangan Quran itu yang pertama apa? Untuk menjaga kemuliaan kita sebagai manusia. Kita itu dimuliakan oleh Allah. Saking mulianya manusia dulu, malaikat itu disuruh sujud, ya, gitu. Maka supaya kamu istiqomah dalam kemuliaan, maka kaji, pelajari Al-Quran, amalkan, itu menjaga kemuliaan kamu, gitu ya. Terus yang pertama apa? Kita itu punya musuh, yaitu namanya siapa? Jin. Maka jangan jadikan dia sebagai pelindung, teman. Bagaimana tidak berteman dengan jin? Bagaimana? Ya bertindaklah atas nama ilmu, akal dan hati. Jangan bertindak atas nama nafsu. Kalau bertindak atas nama nafsu, itu sama dengan menjadikan mereka sebagai teman. Paham ya? Gitu. Dan padahal mereka itu musuh kalian. Itulah seburuk-buruk pengganti. Paham ya? Dia itu mau ditemani Allah, tidak mau, malah berteman dengan setan. Jadi kalau kita itu amal ikhlas, bukan karena apa-apa. Orang bilang apa terserah, diolok-olok tidak sakit hati, dipuji tidak senang, Allah saja, itu berarti ikut Allah, ya. Tapi kalau supaya dihormati orang, atau melakukan karena sungkan, karena sawangannya orang, itu berarti dia sedang berteman dengan setan. Itulah seburuk-buruk teman bagi yang mau ditemani Allah tidak mau, malah berteman dengan setan, ya. Terus ini juga dijadikan dalil bahwa jin itu ada laki-laki, ada perempuan. Buktinya punya dzurriyyah, ya. Yang punya dzurriyyah itu berarti ada laki-laki, ada perempuan. Berarti manusia ada laki-laki perempuan, jin ada laki-laki perempuan. Kalau malaikat tidak ada. Terus wahai manusia, kenapa kamu jadikan mereka sebagai teman? Artinya bertindak bukan karena aku tidak ikhlas, padahal aku tidak persaksikan mereka dalam penciptaan langit dan bumi, tidak pula penciptaan diri mereka, dan aku tidak jadikan para penyesat itu sebagai pendukung. Terus apa istimewanya mereka? Tuhan juga bukan, pendukung Allah enggak, dijadikan saksi juga enggak. Terus kenapa kamu pentingkan mereka daripada aku? Paham ya? Gitu. Jadi kalau orang itu sudah tauhidnya murni, tidak terpengaruh apapun. Pokoknya Allah perintah lakukan, nanti bagaimana urusan Allah, orang bilang apa terserah. Itu yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.